Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat kontroversi di negara Indonesia. Dan ini menjadi satu perdebatan yang cukup panjang. Sudah kurang lebih hampir 10 tahun isu ini mulai dimunculkan di berbagai media sosial, bahkan menjadi satu trending topik yang ada di media nasional. Yang menjadi pembahasan saya hari ini adalah mengenai PKI. Sebelum saya menjelaskan itu, saya sekarang ada di dalam hutan, ditemani oleh indahnya alam, hijaunya perumbutan dan hutan yang ada di sini. Begitu tenang, kita tidak mendapatkan polusi udara. Kemudian kita mendapatkan satu ketenangan dalam berpikir. Yang saya perlu jelaskan adalah bagaimana kita melihat atau memandang PKI atau isu mengenai Partai Komunis Indonesia. Banyak kalangan yang mengartikan bahwa PKI itu adalah mimpi buruk bagi bangsa Indonesia. Kenapa dikatakan mimpi buruk? Karena PKI telah membuat catatan hitam di negara kita, yaitu adalah pembunuhan para jenderal, pembantaian orang-orang yang menentang mereka, bahkan oleh para kalangan ulama itu sangat menentang adanya PKI ini karena memang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam agama. Dalam komunisme mengajarkan tentang bahwa agama itu adalah candu. Oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan tidak boleh masukkan sistem keagamaan atau dogma keagamaan karena sangat kontradiktif atau tidak produktif terhadap perkembangan negara. Tetapi di negara kita tidak bisa menganut paham yang seperti ini. Negara kita banyak agama. Negara kita adalah negara yang beragama. Negara kita adalah negara yang mayoritas agamanya adalah Islam dan sebagian adalah Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu Konghucu nanti pada masa Abdurrahman Wahid baru dilegalkan gitu. Ya, sebelumnya memang masih ditentang. Tapi saya tidak akan membahas dalam narasi agama secara khusus. Tapi yang saya bahas di sini adalah bagaimana kita memandang isu-isu tentang komunisme ini. Yang pertama adalah kita jadikan satu pelajaran dalam sejarah bahwa komunisme itu memang tidak sesuai atau tidak boleh berkembang dalam negara kita. Karena memang antara sistem komunisme, budaya dan agama kita itu sangat bertolak belakang. Saya ambil contoh, komunisme mengajarkan bahwa kalau kita masukkan agama, maka akan menjadi satu ancaman. Karena kenapa? Ya mereka menganggap bahwa agama itu menjadi satu nilai yang tidak produktif. Makanya oleh Marxisme itu mengatakan bahwa agama itu adalah candu. Nah, itu yang pertama, bahwa komunisme itu sangat bertentangan dengan sistem kepercayaan yang ada di negara Indonesia. Yang kedua adalah memang banyak beredar tentang informasi-informasi PKI. Tapi saya perlu jelaskan bahwa PKI ini sebenarnya sudah dibubarkan oleh negara. Jadi sudah menjadi paham bahkan partai terlarang di negara kita dan ini tidak boleh berkembang. Yang menjadi pertanyaan ini sebenarnya bukan masalah partainya. Karena partai itu adalah satu organisasi yang secara resmi terdaftar dalam sebuah negara dan masuk dalam salah satu organisasi politik. Tetapi partainya sudah tidak ada. Yang menjadi permasalahannya adalah pahamnya. Pahamnya itu tentunya adalah pada diri individu itu sendiri. Ini yang jadi masalah gitu. Tidak boleh kita melakukan menjernalisir
bahwa orang-orang yang sosial itu bisa menjadi disinyalir adalah orang-orang yang komunis gitu. Tidak bisa juga. Atau orang-orang yang katakanlah masuk dalam kelompok si A itu adalah komunis, tidak bisa juga. Harus kita cerdas melihat atau mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berhaluan komunis. Yang pertama adalah mereka selalu menentang agama dalam sistem ketatanegaraan. Jadi dalam kebijakan pemerintah selalu mereka menganggap bahwa itu masalah agama adalah masalah pribadi. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua adalah PKI itu selalu menebarkan satu isu-isu propaganda. Isu-isu yang bisa menimbulkan satu perdebatan atau katakanlah pertikaian sosial yang bisa menjurus pada kerusuhan sosial. Dan ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah komunisme itu kalau kita melihat pada peta global adalah lawan dari kapitalisme. Jadi dalam peta global sosialisme itu selalu berlawanan dengan kapitalisme. Makanya sekarang Cina dan Amerika sedang berlawanan karena memang dari pahamnya itu mereka sudah berbeda antara api dan air, antara air dan minyak tidak akan ketemu. Jadi selalu bertarung dalam perkembangan sejarah. Sama juga dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet hancur lebur karena perekonomian mereka tidak stabil. Hampir semua keuangan negara diperuntukkan untuk melakukan perang dan terjadi kolaps, ambruk dan hancur lebur menjadi beberapa negara bagian yang berpisah satu sama lain. Bagi teman-teman yang memang tidak suka dengan ajaran ini, memang harus kita jauhi. Tetapi kalau kalangan akademik itu menjadi satu kajian ilmiah. Jadi kalau orang awam harus dijauhi karena banyak hal-hal yang bisa menimbulkan satu perdebatan atau katakanlah konflik, baik itu antara satu dengan orang lain, bahkan dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu orang awam perlu menghindari perdebatan-perdebatan seperti ini, karena memang sampai sekarang negara masih melarang hal itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada kelompok-kelompok yang seperti itu, ya perlu diingatkan mereka, perlu disadarkan mereka, dan perlu pastinya diajak pada hal-hal yang menjadi kebenaran, entah itu kebenaran dalam bernegara maupun kebenaran dalam kita beragama. Negara Indonesia adalah negara agama, negara beragama, negara yang disebut dengan negara yang berketuhanan. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara sudah mengajarkan kepada putra-putrinya bahwa kita harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita selalu menjadi